Pelatihan penilaian pertumbuhan anak berdasarkan standar WHO disusun oleh Bagian Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang. Metode penilaian pertumbuhan anak menggunakan standar WHO mengacu hasil studi referensi pertumbuhan multicenter atau Multicenter Growth Reference Study atau MGRS yang dilakukan oleh WHO dengan sampel anak-anak dari 6 negara yaitu Brasil, Ghana, India, Norwegia, Oman, dan Amerika Serikat. Kemudian apa yang dimaksud dengan pertumbuhan anak? Pertumbuhan adalah perubahan ukuran fisik dari waktu ke waktu, baik dari segi dimensi, proporsi, maupun komposisi tubuh. Anak yang sehat akan bertambah ukuran tubuhnya, baik berat, tinggi, atau panjang badannya, mengikuti garis pertumbuhan normalnya. Dengan rutin melakukan pengukuran fisik tubuh pada anak, maka kita akan tahu apakah anak tumbuh normal atau mengalami masalah gangguan pertumbuhan. Ukuran antropometri. Ada beberapa antropometri yang digunakan sebagai indikator status gizi anak, yaitu sebagai berikut. Yang paling sering digunakan dalam menilai status gizi adalah berat badan dan tinggi badan. Antropometri dirumuskan menjadi indikator status gizi dengan kombinasi antar ukuran, seperti berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan BMI menurut umur. Pengukuran antropometri harus benar dan akurat, agar hasil pengukuran menunjukkan keadaan status gizi anak yang sebenarnya. Apabila terjadi gangguan tubuh kembang, dapat dideteksi sedini mungkin, agar kesalahan klasifikasi status gizi anak tidak terjadi. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberi contoh penting bahwa cara pengukuran yang dilakukan dengan benar dan akurat. Menjelaskan langkah-langkah mengukur panjang badan, tinggi badan, dan berat badan disertai persediaan alat yang standar. Memberi gambaran pemantauan status gizi di posyandu. Prosedur pengukuran antropometri pada balita. Pengenalan alat. Berikut adalah infantometer, stadiometer, mikrotois, timbangan dacin, dan timbangan injak. Pengukuran panjang badan dengan infantometer. Pertama, penyiapan alat. Kader atau petugas pengukur memastikan alat telah diletakkan di permukaan yang rata, kemudian memberi pengarahan atau kejelasan kepada ibu atau pengasuh tentang teknis pengukuran. Kader atau petugas memastikan anak tidak memakai pakaian atau aksesoris yang mengganggu pengukuran seperti sepatu, kaos kaki, dan hiasan rambut atau kucir. Kader atau petugas pengukur dapat meminta ibu atau pengasuh atau petugas lain untuk memegang bahu anak dan memposisikan anak memandang lurus ke atas sehingga membentuk posisi kepala Van Short plane. Kemudian dengan perlahan, kader mengukur dengan menggeser alat pengukur bagian bawah hingga menempel permukaan telapak kaki anak. Pengukuran tinggi badan dengan mikrotois. Alat ditarik oleh 2 orang, kemudian di-zoom pada angka 0. Selanjutnya, pasang lakban pada bagian bawah alat. Kemudian 1 orang memegang di bagian bawah dan yang lain memasang di atas dinding, memberikan lakban di bagian tengah alat, dan selanjutnya memberikan lakban di bagian atas alat, seperti berikut. Kemudian mempersilakan anak untuk berdiri membelakangi dinding dengan posisi kaki rapat dan kepala lurus, pandangan mengarah ke depan. Selanjutnya, pengukur menarik mikrotoa hingga ke atas kepala anak dan memastikan bahwa telinga sejajar dengan mata atau membentuk posisi Frankfurt plane. Selanjutnya membaca skala hasil. Pengukuran tinggi badan dengan mikrotois menggunakan tiang kayu. Petugas menyiapkan tiang kayu dengan ukuran 2 meter, kemudian memasang alat pada tiang kayu, menempelkannya dan memastikan pada skala 0, kemudian memakunya, memasangkan lakban, kemudian alat siap untuk dipakai.
Kemudian mempersilakan anak untuk berdiri membelakangi dinding dengan posisi kaki rapat dan kepala lurus. Selanjutnya pengukur menarik mikrotoa hingga ke atas kepala anak, membentuk posisi Frankfurt plane. Selanjutnya membaca skala hasil. Pengukuran tinggi badan dengan stadiometer. Untuk pemasangan alat, pastikan alat berada pada tempat yang rata, kemudian merakit setiap bagian dengan benar. Petugas memasang alat dan memastikan semua bagian terakit dengan baik. Setelah itu dilakukan pengecekan untuk mengetahui bahwa alat sudah siap untuk digunakan. Kemudian anak dipersilakan berdiri membelakangi alat dengan melepaskan semua aksesoris. Pastikan tumit menempel pada bagian belakang alat. Kemudian memastikan posisi Frankfurt plane dan membaca skala hasil. Pengukuran berat badan dengan dacin. Untuk pemasangan alat, pastikan pada tempat yang kuat. Kemudian petugas menggantungkan dacin pada tali dan memasangkan tali pengaman di ujung batang dacin. Setelah memasangkan pengaman, kemudian memasangkan sarung timbangan pada dacin. Kemudian menggeser bandul pada angka 0 dan memasangkan penyeimbang di ujung batang dacin. Selanjutnya menimbang anak dengan melepas semua aksesoris dan pakaian tebal dan mendudukannya pada sarung timbangan. Memastikan posisi sudah benar. Kemudian petugas menarik bandul hingga pada angka yang seimbang. Setelah pembacaan skala, maka dilakukan pencatatan penimbangan. Pengukuran berat badan dengan timbangan digital. Yang pertama adalah memastikan bahwa baterai terpasang dengan baik dan meletakkan alat pada daerah dengan permukaan rata. Selanjutnya, menekan tombol hingga terlihat angka 0.0 dan anak yang bisa berdiri diminta untuk berada di tengah timbangan. Kemudian membaca hasil pengukuran. Apabila anak belum bisa berdiri, maka penimbangan ibu dan anak untuk mendapatkan berat badan anak dilakukan secara bergantian. Pelaksanaan Posyandu. Untuk alur kegiatan Posyandu adalah pendaftaran, penimbangan balita, pengisian KMS, penyuluhan, dan pelayanan oleh petugas. Yang umum terjadi di Posyandu adalah datang, daftar, timbang, kue, dan bubar, sedangkan seharusnya pemantauan pertumbuhan seperti deteksi dini tumbuh kembang balita. Untuk pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu, yang pertama yaitu datang ke Posyandu, kemudian didaftar, ditimbang, dan BB anak dicatat dan diplot ke KMS. Selanjutnya dinilai status pertumbuhan berdasarkan kurva BB anak. Apabila naik, kemudian lanjut ke konseling dan lanjut ke pelayanan gizi dan kesehatan dasar. Apabila tidak naik, maka akan lanjut ke konseling dan pelayanan gizi kesehatan dasar. Apabila BGM atau bawah garis merah, maka
Pertama ditimbang, kemudian dikonfirmasi apakah tidak gizi buruk atau gizi buruk yang kemudian dilanjutkan untuk dirujuk agar tidak terlepas meja pendaftaran. Pada tahap ini, semua balita yang datang dicatat oleh petugas di buku, kemudian dilanjutkan ke meja penimbangan. Pada meja penimbangan dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, maupun panjang badan. Pengukuran dilakukan 2 kali, apabila hasil berbeda maka dilakukan pengukuran yang ketiga kali. Dan bila hasil diantaranya sama maka diambil, namun jika berbeda dilakukan perhitungan rata-rata. Meja 3 adalah pencatatan hasil. Hasil pengukuran dicatat oleh petugas di buku KMS dan dilakukan plotting untuk mengetahui garis pertumbuhannya. Sebelum melakukan plotting, dilakukan perhitungan umur sebagai berikut. Perhitungan WHO menggunakan umur penuh. Dan berikut ini adalah contoh cara menghitung umur anak balita. Gambar menunjukkan garis yang menunjukkan naik dan tumbuh normal, sedangkan garis putus-putus menunjukkan naik tetapi tumbuh tidak normal. Pada gambar pertama, garis pertumbuhan naik mengikuti salah satu pita warna, sedangkan gambar kedua ke pita warna di atasnya. Gambar ketiga menunjukkan pertumbuhan menurun, sedangkan gambar keempat adalah pertumbuhan mendatar dan gambar kelima pertumbuhan naik. Berikut adalah gambar untuk anak BGM atau bawah garis merah. Dilanjutkan ke meja 4 yaitu konseling dan penyuluhan. Pada tahap ini kader menjelaskan interpretasi hasil pengukuran antropometri dan juga menjelaskan cara mempertahankan status gizi balita. Berikut ini contoh gambar kurva pertumbuhan anak pada buku. Selanjutnya, meja 5 adalah pelayanan kesehatan. Petugas kesehatan memberikan pelayanan seperti KB, imunisasi, dan pembagian PMT. Masalah yang sering ditemukan dalam pemantauan pertumbuhan antara lain, meja penyuluhan tidak jalan akibat dari kemampuan dan kepercayaan kader yang kurang sehingga kegiatan penyuluhan tidak berlangsung. Selain itu, kesalahan pengukuran antropometri oleh kader, kesalahan dalam penentuan umur balita, kesalahan dalam penentuan arah pertumbuhan anak. Contoh gambar cara pengukuran yang harus diperbaiki. Permasalahan gizi balita dapat segera diatasi apabila semua pihak dapat turut serta memberi dukungan bagi tata kelola posyandu yang lebih baik. Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada kader diyakini mampu meningkatkan kapasitas kader dalam pengelolaan posyandu terutama dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan balita. Terima kasih.